Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berlanjut ke sidang pra-peradilan. Di sidang itu, keabsahan penetapan Peggy sebagai tersangka hingga sangkaan terhadap Peggy telah melakukan pembunuhan diuji. Majelis hakim pun dihadapkan pada pengambilan putusan yang tidak mudah. Di sisi lain, status bebas Peggy disebut juga masih berpeluang diusik lagi. Akankah hal ini terjadi? Benang merah hadir dalam menang pra-peradilan, Peggy bebas penuhnya. Permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Banyak pada seluruh masyarakat Indonesia. Peggy Setiawan masih setia menyandarkan asa di pundak tim kuasa hukumnya untuk menghadapi babak baru pra-peradilan. Peggy yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 lalu dijerat pasal berlapis. Ancaman pidananya yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, atau kurungan paling tinggi 20 tahun. Sepekan setelah drama penundaan, Senin 1 Juli 2024, sidang pra-peradilan berlanjut. Tim kuasa hukum Peggy berkesempatan membacakan gugatan perihal penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh penyidik Polda Jawa Barat terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lampau. Beberapa poin permohonan gugatan tim Peggy kepada Polda Jawa Barat diantaranya bahwa proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka berdasarkan surat keterangan di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, kuasa hukum Peggy juga menilai penetapan Peggy sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Kuasa hukum Peggy juga memandang Peggy selayaknya dilepaskan dari tahanan. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri di daerah Jawa Barat di Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Selesai menyimak secara seksama, keesokan harinya, giliran Polda Jawa Barat menyampaikan tanggapannya. Tim Polda Jawa Barat menolak semua gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy. Polda Jabar bersikukuh seluruh proses penetapan tersangka terhadap Peggy telah sesuai prosedur penyelidikan. Termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1. Menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 3. Menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Adu argumen berlanjut. Kuasa hukum Peggy meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka oleh penyidik dinilai lemah. Sebaliknya, penyidik juga percaya pihaknya telah patuh prosedur kala menetapkan status tersangka terhadap Peggy. Kedua pihak pun merasa perlu menghadirkan ahli untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kompetensinya. Kuasa hukum Peggy mengundang ahli pidana Suhandi Cahya. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Oke, satu. Terus? Ya. Yang kedua, kalau itu misalnya tidak datang, dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik,
penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Keesokan hari, pihak Polda Jawa Barat gantian mengundang ahli hukum pidana, Agus Surono, yang sekiranya dapat mendukung argumen penyidik. Penyidik meyakini penetapan seorang tersangka hanya perlu mendasarkan pada 2 alat bukti, bukan soal telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau belum. Seseorang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus, Yang Mulia. Tidak harus. Ya, walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan. Demikian, Yang Mulia. Selain menyoal keabsahan penetapan Peggy sebagai tersangka, sidang pra-peradilan juga menghadirkan saksi untuk menguji alibi Peggy. Suharsono alias Bondol, yang tak lain adalah teman kerja Peggy sebagai kuli bangunan, memberikan kesaksian. Peggy sempat ikut mengantar dirinya kembali ke Cirebon saat masih bersama-sama sebagai kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat. Oke, apa saudara? Jalan kaki dulu. Jalan kaki. Iya. Jadi dari tempat kerja saudara diantar jalan kaki ke depan raya. Iya. Jalan raya. Di daerah mana itu, saudara? Lupa itu. Saudara lupa ya? Iya. Oke, tapi pasti di situ Peggy Setiawan ada mengantar saudara ya? Iya. Hari yang dinanti itu pun tiba, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan sidang. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Penilaian hakim perihal ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Peggy sebagai DPO maupun tersangka masih menyisakan celah. Peggy Setiawan disebut-sebut masih dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka jika proses penyelidikan diulang dari awal. Ditambah, polisi juga harus memiliki bukti yang lebih kuat. Akankah itu terjadi?